Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, ciri mutakin sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 dijelaskan, yaitu adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan harta ke jalannya dari rizki yang Allah berikan, meyakini dan percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. Tentu banyak ciri mutakin yang lain pada pagi hari ini akan dibahas oleh Ustadz Yahya Solihuddin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan ini sebagaimana telah disebutkan barusan, kajian kita yaitu tentang ciri mutakin. Mutakin itu dari itako yataki, itikoan, bahwa mutakin. Mutakin itu adalah pelakunya, orang yang bertakwa. Bahasan kita kali ini tentang ciri orang bertakwa. Tadi telah disebutkan ciri orang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat itu telah jelas. Jadi mungkin jangan jauh-jauh lah. Insya Allah kita bahas kembali. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang mana Al-Quran sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang bertakwa tersebut? Ayat selanjutnya bisa kita lihat ciri-cirinya. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Tadi telah disampaikan. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Empat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Jadi ciri mutakin itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu iman, percaya terhadap hal-hal yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya ini apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya alam kubur, tentang adanya ba'ats, tentang adanya hasyr, akan dikumpulkan kelak setelah hari kiamat terjadi. Kemudian ada hari hisaban amal, timbangan amal, sirat, surga dan neraka. Itu hal-hal yang gaib. Nah, kita selaku orang yang bertakwa hendaknya mempercayai akan adanya hari-hari tersebut. Kita yakin, percaya adanya malaikat, adanya hari akhir dan lain sebagainya. Kita harus percaya apa-apa yang dikabarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu ciri mutakin, percaya tentang adanya hal-hal yang gaib.
wa yuqimuna shalah. Kedua, dalam ayat tersebut ciri mutakin itu adalah orang yang menegakkan sholat. Makanya yang namanya mutakin, ciri orang mutakin yakin, percaya terhadap hal-hal yang gaib, kemudian menegakkan sholat orang tersebut. Ini bila mana kita telusuri lebih jauh, tentu bisa kita bahas tentang imannya dulu. Karena setelah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Apa itu iman? Iman itu artinya kan percaya. Bahkan banyak yang beri makna iman itu, ada yang memaknai tunduk, sejahtera, tenang. Nah, secara umumnya kan percaya iman itu. Nah, percaya. Tetapi ini ternyata tidak hanya percaya saja, tetapi harus ada yang namanya atasdik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, harus ada yang namanya atasdiku bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kita mengikrarkan bahwa kita percaya akan adanya hal-hal yang gaib, juga yang kita ungkapkan tersebut, kita ikrarkan, harus dibenarkan dengan hati. Bahkan kata Syekh Hasbi As-Siddiqi rahimahullah, tidak cukup mengucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati saja, tetapi harus ada yang namanya al-amal bil arkan. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya di dalam kitab Lubabul Hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikat daripada iman itu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi kepercayaan yang harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Orang beriman tidak cukup percaya saja, tidak cukup membenarkan dengan hati saja, tetapi hendaknya harus mau mengerjakannya. Di dalam mengerjakannya, kata Imam Ahmad bin Hambal, itu harus ada tamassukum bisunah. Artinya harus sesuai dengan sunnah, harus berpegang teguh pada sunnah. Seperti sholat, Allah memerintahkan kepada kita sholat, kita percaya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membenarkan hati kita, wayahna kita harus wal amal bil arkan, harus mau mengerjakannya, harus mau mengerjakannya. Dan di dalam mengerjakannya harus atamas suku bisunah, berpegang teguh pada sunnah. Makanya kata Rasul, solu kama ro'ataimuni usoli, itu kan, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihatku usoli, sholat. Ada rukunya, ada sujudnya. Jadi sholat itu harus ada gerakannya. Makanya sholat itu al-aqwal wal af'al. Jadi ucapan, pekerjaan, muftatahatun bitakbir, yang dimulai, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ciri orang beriman nyambung kadinya, wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat, dalam arti orang tersebut harus mengerjakan sholat sebagaimana mestinya, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar dan pemirsa, sebagaimana dijelaskan Ustadz Yahya Solehuddin, yaitu bahwa karakter orang mutakin ya tentu
disiplinnya sangat tinggi dalam menegakkan sholat, baik terkait etika, waktu, syarat rukun, tata cara, tempat khusyuan dan sebagainya. Di tempat lain Al-Quran juga menyampaikan bahwa manfaat sholat ini sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tentu pendengar kita ingin melanjutkan kembali seperti apa ciri mutakin yang lain, masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Yahya Solehudin. Seperti apa lagi Ustadz ciri mutakin? Ya. Baik. Tadi sampai wa yuqimunas shalah. Kemudian ciri mutakin selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan, menyedekahkan, mau berbagi terhadap sesama. Kita punya kelebihan harta, kita mau berbagi terhadap sesama. Bahkan di dalam ayat, di dalam surat yang lain dikatakan alladzina yunfikuna fis saroi wad daroi, di dalam surat Ali Imran ya. Ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, sungguh luar biasa. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tebogana naon kokoronya somalarat rosa taya kaboga taya kagablek cik paribasana daek we hayang mere kabatur. Wah, luar biasa orang bertakwa, komo lamun loba. Nah itu makanya disebut orang bertakwa itu. Nah, kembali karena pokok persoalan tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun, termasuk ciri orang bertakwa itu mau menafkahkan, mau menginfakkan, mau berbagi dari sebagian hartanya terhadap sesama. Selanjutnya ciri mutakin itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, terhadap kitab yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apa itu? Al-Quran. Mengimani, percaya, yakin kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik, dan juga percaya, yakin terhadap kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain sebelum Rasul. Seperti mana? Seperti adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita harus yakin, percaya bahwa itu benar. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan diungkapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW tentang adanya kitab-kitab tersebut, memang itu ada. Kita harus percaya sebagai orang yang bertakwa, harus mempercayainya. Cuman terhadap Al-Quran, di samping kita percaya, yakin, kita harus mengamalkannya. Beda dengan kitab-kitab yang lain, Toret, Jabur, Injil, dan suhuf-suhuf yang lain, kita hanya meyakini saja, percaya saja. Itu. Kalau kepada Al-Quran, di samping percaya, meyakini, juga harus mengamalkan. Karena Al-Quran itu adalah pedoman kita. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Telah aku tinggalkan dua perkara yang bila mana kalian semua berpegang teguh pada keduanya, lan tadilu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Pusaka itu. Kata Rasul, kitab Allahi wa sunnata rasulih, kitab Allah yakni Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasul yakni Al-Hadis. Baik pendengar dan pemirsa, karakter mutakin berikutnya yaitu kemauan berbagi, sebagaimana dijelaskan Ustadz Yahya Solehudin, bahwa kemauan berbagi rezeki yang diterima dari Allah sejak awal dakwah Rasulullah. Kita tahu ketika beliau para sahabat pertama masih terjepit serta tertindas di Mekah,
Beliau sudah berkali-kali menyerukan sikap-sikap mulia berikutnya: menyantuni anak yatim, memperhatikan fakir miskin, memerdekakan budak, bersedekah, dan yang lainnya. Tentu sikap seperti ini merupakan pilar penopang keberlangsungan sebuah komunitas agar seluruhnya ternaungi dalam kasih sayang dan kebersamaan yang berkeadilan. Pendengar dan pemirsa, tentu sebagaimana kita dengar bersama bahwa menginfakkan harta, berbagi itu salah satu bentuk ciri mutakin. Dan yang berikutnya yaitu bagaimana disampaikan Ustaz Solihin, yaitu meyakini kepada Al-Quran. Tentu saja bedanya ketika kita memahami Al-Quran, selayaknya kita bukan saja memahami dan pandai membacanya, tapi lebih penting lagi mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Baik pendengar, bagaimana ciri mutakin yang lain? Kita simak kembali pemaparan Ustadz Yahya Solehuddin. Baik. Ayat selanjutnya dari ciri mutakin itu adalah sambungan dari ayat yang tadi, wabil akhirati hum yuqinun, yaitu terhadap akhirat hum yuqinun, mereka itu yakin. Jadi yakin terhadap akan adanya akhirat. Yaumil akhir, hari pembalasan, yang mana di mana manusia itu di sana akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Nah, kita mengakui orang mutakin harus yakin tentang adanya hari akhirat, yaumil akhir, hari pembalasan. Jikalau di dalam surat apa itu, wa may yaf'al dzalika wa may yaf'al mithqala dzarratin fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Zalzalah ya. Ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebaikan meskipun sekecil debu atau sikis sawi, ya rohu, maka ia akan melihatnya. Sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan meskipun sekecil biji sawi, sama itu pun akan diperlihatkan, akan dilihat, nanti akan dibalas di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri-ciri orang mutakin. Jadi ada 5 di dalam ayat tersebut, ciri orang mutakin. Nah, bagi mereka itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keberuntungannya? Insyaallah surganya Allah, mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatra biqalbin bashar. Surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh telinga, dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dikertakan dalam hati manusia. Jadi tidak kebayang saking indahnya surga bagi mereka yang mendapatkan keberuntungan. Insya Allah salah satunya adalah dalam ayat tersebut. Baik pendengar dan pemirsa, meyakini adanya alam akhirat yaitu salah satu ciri mutakin yang kelima. Terakhir tentu saja bahwa ciri mutakin terakhir ini bahwa mereka orang yang meyakini adanya alam akhirat. Sebagaimana telah disinggung tadi, keimanan kepada akhirat sangat penting peranannya dalam membangun ketakwaan. Tentu jika manusia berpikir bahwa kehidupan dunia ini adalah puncak terakhir eksistensinya, maka ia akan terjebak pada beragam penyimpangan dan dominasi nafsu. Ia tidak peduli pada amalnya sepanjang menyenangkan dan memuaskan. Sedikit sekali kepedulian kepada kebenaran, keadilan,
kebajikan dan nilai-nilai kemuliaan manusia. Kemudian Al-Quran menyebut golongan pengingat akhir sebagai manusia yang tidak mengenali apapun serta penuh kesombongan, tidak bisa mengenali apapun termasuk tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebajikan, tidak mengenal keburukan, bahkan dirinya sendiri. Hati mereka telah tuli sehingga tidak bisa mendengar, bisu sehingga tidak bisa diajak berdialog, buta sehingga bisa membedakan apapun yang jelas, baik yang haram maupun yang halal. Nah, kembali kepada percaya kepada alam akhirat itu sebagaimana rukun iman saja. Oh iya. Nah, itu seperti apa gambaran ketika kita ingin meyakini akhirat itu, meyakinkan orang-orang yang belum beriman, seperti apa Ustaz? Ya, baik. Untuk meyakinkan akan adanya hari akhirat, ya tentu saja kita harus mengetahui. Dalam artian kita bertolab, ya, bertolabul ilmi. Apalagi saat-saat sekarang ini kan banyaklah media-media, baik dalam itu handphone, televisi, termasuk radio RRI Bandung. Belum lagi ada kitab-kitab, buku-buku. Sekarang sudah tersebar. Beda dengan yang dulu. Yang dulu kan susah. Cari ustadz pun dulu mah susah. Betak kayak ustadz Kukut dulu mah. Sekarang mah jarang. Ustadz jadwal namanya ustadz. Nah itu. Jadi tentu saja untuk meyakini hal tersebut kita harus membiasakan untuk bertolabul ilmi, bermuhasabah, membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah hal gaib seperti itu. Baik pendengar dan pemirsa, ciri mutakin ada 5 tadi sebagaimana dijelaskan Ustadz Yahya Sholohuddin. Bagaimana rangkuman dari apa yang disampaikan, kesimpulan Ustadz? Baik. Ciri mutakin, orang bertakwa, tanda-tanda orang bertakwa tersebut. Tadi dikatakan bahwa mutakin adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya takwa itu di dalam Al-Quran ada 3 makna. Mana khosyah, haibah, mana khosyah, mana taat, mana tanjihil qalbi anil dzunub. Jadi orang bertakwa itu orang yang punya rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu taat tunduk patuh kepada Allah, dan juga selalu membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti sifat hasud, ujub, ria, takabur, dendam dan lain sebagainya. Bersihkan, jangan sampai ada di dalam hati, apalagi di bawah mati, itu bahaya. Baik pendengar dan pemirsa, Mutiara Pagi RRI Bandung bisa Anda simak setiap pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentu di Pro 1 RRI Bandung, dan Anda bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung setiap pagi ataupun siap saat. Anda bisa menambah wawasan keislaman Anda dengan Mutiara Pagi RRI Bandung. Sampai di sini jumpa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.